Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali kali ini di pertemuan kita yang kedua. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, di pertemuan ini Bapak akan mulai masuk ke materi tentang lembaga keuangan syariah. Baik, baik, kita akan mulai pembahasan kita tentang sistem dan lembaga keuangan syariah. Baik, beberapa waktu yang lalu sempat ada berita tentang pendiri pasar muamalah dinar dirham di Depok ya, itu ditangkap polisi ya, ditangkap polisi. Kenapa? Jadi ada sebuah pasar di Depok, itu namanya pasar muamalah, di mana di pasar itu hanya menerima pembayaran, jadi dijual bermacam bermacam barang di sana ya, tapi hanya menerima pembayaran dalam bentuk dinar dan dirham, jadi dalam bentuk koin dinar berbentuk koin emas ataupun dirham berbentuk koin perak gitu ya. Nah itu sempat digerebek dan ditangkap oleh polisi ya. Nah pertanyaan yang muncul kemudian, emangnya nggak boleh ya kalau transaksi pakai dinar dan dirham? Nah ternyata dinar dan dirham itu apa sudah diatur ya dalam undang-undang yang ada di negara kita, bahwa pembayaran di Indonesia ini hanya berlaku satu jenis mata uang, yaitu rupiah. Yang artinya kalau ada mata uang lainnya, katakan dolar dan segala macamnya, harus dikonversi dulu ke rupiah baru bisa dibelanjakan di Indonesia ini. Itu sebabnya ada money changer namanya kan, tempat penukaran uang tuh. Jadi orang-orang dari berbagai macam negara kalau mau berbelanja di Indonesia ya dia harus menukarkan uangnya terlebih dahulu. Jadi rupiah baru kemudian bisa dibelanjakan ya. Karena alat pembayaran yang sah di Indonesia dan diakui hanyalah rupiah tersebut ya. Itu satu. Yang kedua, pendiri pasar muamalah ini dia membuat mata uangnya sendiri. Jadi dinar dan dirhamnya itu dia cetak sendiri menggunakan namanya dia gitu ya. Nah, inilah kemudian yang melanggar undang-undang tersebut ya, karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini cuma satu lembaga saja yang berhak mencetak mata uang, yaitu Bank Indonesia, yaitu pun dengan pengawasan yang sangat ketat dan segala macamnya, sehingga uang tersebut tidak mudah dipalsukan, digandakan dan seterusnya gitu ya. Itu dia. Jadi yang salah sebenarnya bukan dinar dan dirhamnya ya. Dinar dan dirham tuh sangat boleh untuk kita miliki ya, tetapi tidak untuk digunakan sebagai alat pembayaran, tidak digunakan sebagai mata uang tersendiri untuk berbelanja di Indonesia itu, tetapi lebih digunakan sebagai alat investasi. Jadi kita simpan dinar dan dirham tersebut karena dia dalam bentuk emas ya, untuk alat investasi kita. Nanti ketika harganya naik baru kita jual, seperti itu ya. Jadi mungkin maksudnya dia benar tapi caranya mungkin yang keliru gitu ya. Jadi yang salah bukan dinar dan dirhamnya, it's okay pakai dinar dirham, tetapi tidak digunakan untuk alat pembayaran gitu ya, tapi untuk alat investasi seharusnya seperti itu ya. Dan ternyata juga setelah diselidiki dia mengambil margin 2,5%. Jadi ketika orang mau berbelanja ke sana kan harus pakai dinar dirham, dia harus menukarkan rupiahnya ke dinar dirham, nanti ada selisih 2,5%. Itu keuntungan bagi si yang punya pasar ini. Jadi belum apa-apa, belum orang belanja, baru nuker duit saja dia sudah dapat keuntungan segitu tuh ya. Jadi sesungguhnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah bisnis ya, bisnis yang seolah-olah dibentuk sehingga terkesan wah ini muamalah pakai dinar dirham syariah dan segala macam itu, tapi harus diteliti kembali gitu ya. Karena kalau kita pelajari kembali mata uang dinar tersebut, memang bukan mata uang khas Islam ya. Islam sendiri tidak mengatur ya penggunaan mata uang tuh harus dinar atau dirham, tidak diatur ya, karena dinar sendiri itu pun bukan berasal dari Islam ya, karena berasal dari Romawi ya, namanya dinarius itu, yang kemudian diadopsi oleh Islam waktu itu ya.
Dan kalau kita lihat sendiri Arab Saudi pun menggunakan mata uang rial ya. Oke, nah itu seputar mata uang ya. Mata uang beberapa waktu lalu sempat heboh pemberitaannya ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya uang itu ya? Uang itu adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran. Jadi kalau terjadi di Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia ini sudah sepakat ya, dan diterima secara umum dimanapun kita pakai rupiah tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Itu salah satu syarat menjadi uang gitu ya. Kemudian dikeluarkan resmi oleh pemerintah. Nah ini syarat yang kedua yang harus dipenuhi ya. Kalau kemudian mata uang itu dia nyetak sendiri, nah itu tidak bisa dikatakan uang dan tidak berlaku di dalam satu negara gitu ya. Dan uang tersebut pun dapat digunakan untuk mengukur nilai atau harga barang dan jasa. Jadi katakan harga mobil sekian gitu, itu nanti nilai mobil itu terukur melalui uang, katakan 200 juta misalkan ya, seperti berita kemarin yang kayak mendadak di Tuban gitu ya, karena tanahnya dibeli oleh Pertamina kalau nggak salah, itu kemudian satu desa beli mobil semua gitu ya. Oke, jadi itu dia tentang uang ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, uang ini pun ada perkembangannya, sejarahnya yang mulai dari awal itu ya. Mulai dari pertama sebelum disebut uang ya, masih menggunakan sistem barter atau sistem tukar barang dengan barang lah gitu ya. Ini walaupun sudah lama barter ini, tapi sampai sekarang masih tetap digunakan ya. Bapak sendiri pun kadang-kadang melakukan ini barter ya, HP yang lama Bapak barter dengan HP yang baru, kadang-kadang nambah berapa gitu ya, jadi tukar tambah gitu ya, itu bisa banget ya. Salah satu contohnya adalah ex kantor Bupati Lombok Barat ya, lama dulu tahun 2008 ya, itu pernah dibarter atau ditukar guling istilahnya dengan sejumlah ruko yang ada di Gerung waktu itu. Jadi kantor bupati dibarter dengan ruko gitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya ternyata terjadi kasus korupsi waktu itu, negara dirugikan, kemudian beberapa pihak terkait itu sempat menjadi tersangka waktu itu ya. Nah, kemudian ex kantor Bupati Lombok Barat itu sekarang kita kenal sebagai Lombok Epicentrum Mall. Jadi di epicentrum yang ada sekarang dulunya itu masih masuk wilayah Lombok Barat, dan di sana kantor bupatinya dulu di tahun 2008 itu ya. Dan sekarang sudah menjadi Kota Mataram. Itu ya, jadi barter masih dipakai sampai sekarang ya, termasuk ketika Bapak dulu bekerja di salah satu perusahaan itu, perusahaan Bapak memproduksi beton, itu kita pernah pasang beton, pasang paving block di salah satu dealer mobil, yang kemudian dealer mobil itu menawarkan, Pak, mau nggak kalau paving blocknya ini kita bayar pakai mobil, dia bilang gitu. Setelah dicoba hitung kalkulasi segala macamnya, akhirnya deal dan ditukar pakai mobil ya. Jadi barter, nggak ada pembayaran uang tapi menggunakan barter gitu ya. Kemudian garam, ya garam pernah menjadi salah satu komoditas atau apa ya, alat bayaran ya di zaman dahulu sekali ya, terutama di wilayah Eropa sana yang kemudian sampai masuk ke Indonesia ya, zaman dulu sekali ya. Nah, maka itu dalam bahasa Inggris upah ini disebut dengan salary ya, berasal dari bahasa Latin salarium yang bermakna garam. Jadi asal kata salary dalam bahasa Inggris itu artinya garam. Jadi memang orang zaman dulu membayar upah gaji itu pakai garam zaman dulu ya. Kemudian karena garam dirasa apa ya, mudah mudah larut, nanti kena air hujan hilang, uangnya luntur dan segala macam, muncullah uang logam dan kertas ya. Nah, uang logam ini yang pertama adalah dalam bentuk kepingan emas dan perak, salah satu contohnya tadi dinar dan dirham itu ya. Ini uang logam digunakan karena bernilai tinggi dan tidak mudah rusak ya dibandingkan dengan garam tadi ya. Dia disebut dengan full bodied money, artinya nilai intrinsik dengan nilai nominalnya sama. Jadi satu keping emas itu, katakan satu keping emas itu 1 gram gitu ya. 1 gram, katakan 1 gram emas itu kalau dirupiahkan harganya 500.000, maka satu keping emas itu nominalnya 500.000 gitu, jadi sama. Beda dengan uang kertas. Kalau uang kertas itu kan nilainya, uang kertas itu 100.000,
tapi biaya pembuatan kertasnya itu paling-paling hanya mungkin Rp1.000 atau Rp500 mungkin ya. Tuh, jadi kalau uang logam itu dia nilai intrinsik sama nilai nominalnya sama, tapi kalau uang kertas berbeda gitu ya. Kemudian muncullah uang kertas, emas dan perak disimpan di bank sentral. Jadi emas karena terlalu banyak ribet ya bawa koin kemana-mana, dan akhirnya emas tersebut disimpan di bank sentral, di bank induk ya. Kemudian karena kita menyimpan di bank induk kan dikasih bukti nanti, ini loh bukti bahwa kamu punya emas yang disimpan di bank sentral. Nah, bukti kertas itu yang kemudian menjadi cikal bakal uang kertas gitu ya. Kemudian uang kertas yang ada saat ini, nah namun belakangan ini, di masa ini, uang kertas itu sudah tidak dijamin lagi. Artinya tidak perlu kita menyimpan uang atau menyimpan emas di bank sentral baru bisa mendapatkan bukti yang akan dijadikan uang kertas. Tapi sekarang ini uang kertas bisa dicetak sebanyak-banyaknya oleh bank sentral gitu ya. Nah, tetapi kemudian muncul pertanyaannya, kenapa lantas negara-negara yang ada tidak mencetak uang sebanyak-banyak yang mau dia cetak gitu ya untuk mengatasi kemiskinan? Nah, tentu jawabannya adalah karena adanya hukum permintaan dan penawaran. Jadi kalau sesuatu itu terlalu banyak jumlahnya di dunia ini, maka nilainya akan turun. Contoh ketika musim durian ya, banyak banget durian tuh pasti harganya turun sudah. Itu sudah hukum alamnya, termasuk uang. Kalau uang terlalu banyak dicetak, turun dia harganya. Nilainya tuh turun, tidak berarti lagi. Yang awalnya dulu dengan katakan Rp5.000 bisa beli nasi bungkus dapat banyak, sekarang Rp5.000 cuma dapat nasi separuh atau sedikit. Dan nilainya sudah berkurang ya, karena mungkin dicetak terlalu banyak dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan perkembangan uang tadi mulai dari sistem barter, garam, kemudian emas dan perak, uang kertas, dan kira-kira 2021 atau di tahun-tahun berikutnya uang kertas akan berubah menjadi apa ya? Apakah uang dalam bentuk gas, mungkin dalam bentuk angin, dalam bentuk cairan, atau dalam bentuk apa ya? Belum ada yang tahu ya. Nah, tadi belakangan muncul ada namanya uang digital ya, atau uang elektronik ya. Jadi uang yang ada kebanyakan zaman sekarang ini tidak dalam bentuk kertas lagi ya, tapi sudah dalam bentuk digital, sudah ada di HP ya. Orang kalau mau belanja ke Indomaret segala macam tuh bisa pakai cashless gitu ya, bisa pakai Dana, bisa pakai link aja dan segala macamnya ya. Bahkan kalau belanja di Shopee itu nggak harus pakai uang cash, itu ya, bisa transfer, bisa pakai Shopee Pay dan segala macam. Jadi sudah serba digital sekarang ini ya, termasuk uang itu sendiri. Nah, ada namanya nilai waktu terhadap uang ya. Jadi nilai uang itu, nilai uang ini uang yang nilainya itu terus mengalami perubahan setiap waktunya ya. Contoh dulu di tahun 90-an, tahun Bapak lahir ya, itu dengan Rp500 tuh kita bisa beli satu nasi bungkus. Kenyang sudah makan ya. Tapi di zaman sekarang 2021 beli permen aja cuma dapat satu ya. Bahkan parkir 1.000 ya. Ke toilet 2.000 ya. Nggak bisa beli nasi satu bungkus lagi. Artinya uang tersebut makin tahun nilainya itu makin merosot, makin berkurang. Nah, ini yang disebut dengan nilai waktu terhadap uang. Penyebabnya adalah karena inflasi, yaitu harga-harga barang secara umum naik gitu. Sehingga kita sebagai konsumen itu memiliki pilihan menempatkan dana di lembaga keuangan adalah sebagai salah satu solusi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi inflasi tersebut. Kenapa? Karena kalau uang kita pegang begini saja ya, katakan ada berapa juta gitu kita pegang, kita simpan di rumah, maka seiring berjalannya tahun dia harganya akan semakin turun.
Sebab itu ada namanya lembaga keuangan. Kalau kita menempatkan dana kita di lembaga keuangan tersebut, maka dia bisa mengimbangi inflasi. Jadi setiap kali ada kenaikan harga barang nanti atau inflasi, maka duit kita yang ada di lembaga keuangan tersebut akan menyesuaikan dirinya, akan ikut naik. Contoh kalau kita simpan uang di bank, kan nanti kita dapat bunga atau bagi hasilnya. Sehingga makin lama uang kita akan semakin bertambah, itu tidak semakin berkurang. Beda halnya kalau kita simpan di rumah, makin lama makin berkurang. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah adanya lembaga keuangan. Ya. Lembaga keuangan inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Nah, lembaga keuangan sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Itu intinya ya, lembaga keuangan ya. Dia menjalankan yang namanya fungsi intermediasi ya. Jadi menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Kan ada beberapa orang yang duitnya itu sudah kebanyakan ya. Kaum sultan itu sudah ya. Bingung duitnya motor di mana ya, akhirnya ditaruh di bank. Ya, kemudian bank sendiri pun sudah dapat uang akan disalurkan kembali ke masyarakat. Ya, siapa yang mau membutuhkan uang ini untuk pinjaman kredit rumah, kredit motor, dan segala macam itu akan dipinjamkan kembali. Jadi fungsi lembaga keuangan di sana sebagai intermediasi menghubungkan antara para pihak tersebut. Nah, lembaga keuangan ada dua, lembaga keuangan yang konvensional dan yang syariah. Nah, yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah khusus yang syariah, gitu ya. Nah, jadi lembaga keuangan itu pada dasarnya ada dua macam. Dasarnya lembaga keuangan bank, ya, terdiri dari bank umum, kemudian bank pembiayaan rakyat, namanya ya. Ini sekedar tahu saja, nanti di pertemuan berikutnya kita akan jelas satu persatu dari masing-masing pembagian yang ada ini ya. Kemudian ada lembaga keuangan non-bank atau biasa disingkat LKNB ya. Yang non-bank ini dia lembaga keuangan tapi bukan bank. Contoh pasar modal itu kan bergerak di bidang keuangan juga ya, tapi bukan bank. Kemudian pasar uang, apa itu pasar uang nanti akan kita bicarakan juga ya. Kemudian ada asuransi, asuransi juga bergerak di bidang keuangan ya, tapi bukan bank. Kemudian ada lembaga pembiayaan seperti FPF, Adira itu ya. Kemudian ada pegadaian, ada lembaga mikro dan lain sebagainya ya. Nah, masing-masing dari pembagian yang ada ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan khusus bahas tentang bank. Di pertemuan berikutnya kita khusus bahas tentang pasar modal dan seterusnya, gitu ya. Oke, berbicara tentang prinsip syariah yang Bapak sudah sempat jelaskan juga ini di mata kuliah etika bisnis Islam ya di semester kemarin ya. Ulang sedikit, yaitu prinsip syariah adalah berdasarkan hukum Islam ya, Quran dan hadis. Karena kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, maka kita harus paham juga tentang prinsip syariahnya ya. Nah, ini dia mengacu kepada fatwa MUI, jelas ya. Kemudian untuk menjamin kemaslahatan umat ya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa sih indikatornya bahwa satu lembaga keuangan itu udah syariah gitu ya, sesuai dengan prinsip syariah. Nah, indikatornya adalah yang pertama tidak boleh mengandung unsur maisir atau unsur yang bersifat tidak pasti, untung-untungan ya seperti perjudian dan seterusnya ya. Kemudian tidak boleh mengandung unsur gharar ya, menipu, memperdaya gitu ya, menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Usahanya nggak jelas, pokoknya nanam uang aja besok untung 10%, usahanya apa nggak jelas, nggak diketahui. Nah, itu gharar ya, tidak boleh ya. Termasuk riba ya, riba juga jelas tidak boleh ya. Riba kan ada dua, yang Bapak sudah jelaskan di semester kemarin ya, ada riba fadl dan ada riba nasiah ya. Kalau riba fadl ini terhadap barang-barang ribawi ya yang sudah ditentukan. Kalau riba nasiah ini terhadap pengembalian utang yang melebihi pokoknya ya. Misalkan dia pinjam 1 juta, itu kembali 1,5 juta, maka yang 500 ribunya adalah tergolong riba ya. Kalau yang di riba fadl itu contohnya
Dia 1 gram emas yang 24 karat itu ditukar dengan 2 gram emas 22 karat. Nah, maka yang kelebihan 1 gram itu walaupun berbeda kualitas itu dianggap riba ya, karena dia termasuk dalam barang ribawi. Ya, dan kalau yang riba nasiah ini terjadi pada transaksi utang piutang, kalau yang riba fadl ini terjadi pada transaksi barter dan khusus barang ribawi saja. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada namanya otoritas jasa keuangan. Ketika kita berbicara tentang lembaga keuangan, kita akan banyak berbicara tentang otoritas jasa keuangan atau OJK. Ya, OJK ini adalah lembaga independen, dia mandiri, berdiri sendiri ya. Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik lembaga keuangan yang konvensional maupun yang syariah. Semua diatur dan diawasi oleh OJK. Ya, di tahun 2011 dulu lembaga keuangan bank itu masih diawasi oleh BI, kemudian pasar modal dan non-bank itu diawasi oleh Bapepam LK namanya. Tapi sekarang semua sudah ditanggung oleh OJK ya, semua sudah diatur oleh OJK ya. Ngatur apa sih dia Pak? Ngatur banyak hal, yang mulai dari kalau mau mendirikan bank itu modalnya berapa sih, kemudian rasio hutangnya berapa sih, dan segala macamnya ya, itu semua diatur. Nah, kalau lembaga keuangan yang konvensional itu hanya diawasi oleh OJK saja. Kalau lembaga keuangan syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional. Jadi diawasi dobelnya ya oleh Dewan Syariah Nasional juga. Nah, DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI ya, ini merupakan lembaga bentukan MUI ya. Tugasnya adalah mengeluarkan fatwa tentang lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan yang syariah, misalkan ada pegadaian mau buka pegadaian syariah gitu ya, itu harus minta fatwa dulu ke Dewan Syariah Nasionalnya. Kalau sudah dapat fatwa syariah, baru boleh dia beroperasional. Ya, nanti di Dewan Syariah Nasional lah dikaji apakah dia mengandung riba kah, mengandung koror dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada namanya Dewan Pengawas Syariah, ini merupakan perwakilan DSN yang ada di masing-masing lembaga keuangan. Jadi katakan lembaga keuangan Bank NTB Syariah ya. Di Bank NTB Syariah itu nanti ada perwakilan DSN MUI, namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi perwakilan yang khusus mengawasi satu lembaga tertentu saja. Gitu. Ya, dia mengawasi sesuai dengan prinsip syariah. Baik, cukup ya materinya sampai di sini saja. Kita langsung simpulkan ya. Yang pertama tadi, uang adalah alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh negara. Jadi harus negara yang mengeluarkannya, kalau orang nyetak-nyetak sendiri jelas tidak boleh ya. Kemudian perkembangan uang tadi barter, garam, emas, perak, kemudian kertas, dan kemudian kedepannya akan mengarah ke arah digital atau elektronik ya. Kemudian ada time value of money, nilai waktu terhadap uang ya, yang berubah-ubah tadi itu ya. Kemudian ada lembaga keuangan itu terdiri dari dua, yaitu bank dan non-bank ya. Prinsip syariah tidak bertentangan dengan greed, maisir, goror, dan riba ya. OJK lembaga yang mengawasi, kemudian DSN juga yang mengawasi tentang prinsip syariahnya ya. Oke, baik, terima kasih. Niat baik saja belum cukup ya, cara yang digunakan juga harus benar ya, seperti dinar dirham tadi ya. Boleh jadi niatnya baik, tetapi cara yang digunakan juga harus benar, tidak boleh mencetak uang sendiri dan seterusnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan ya.